Halo semuanya, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan J. Jeffrey, Anisatun Nabila, Rani Fitri Aryaningsi, Tri Anita Humayroh. Kami pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai materi objek dan tarif PPNBM. Yang pertama, kita akan membahas mengenai objek pajak. Beberapa dari Anda mungkin masih merasa kebingungan mengapa Anda harus membayar objek PPNBM seperti mobil, motor, atau barang kena pajak mewah lainnya dengan sangat mahal, terutama barang otomotif seperti mobil dan motor. Mahalnya objek PPNBM yang tergolong mewah tersebut disebabkan atas pembelian barang-barang mewah akan dikenakan PPNBM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 yang kini sudah mengalami perubahan, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga pajak, pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, yang termasuk dalam objek PPNBM adalah sebagai berikut. Yang pertama, objek PPNBM merupakan barang-barang kebutuhan pokok. Yang kedua, objek PPNBM hanya dikonsumsi oleh orang-orang atau masyarakat tertentu. Yang ketiga, objek PPNBM umumnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi. Yang keempat, objek PPNBM dikonsumsi demi status atau untuk menunjukkan status sosialnya. Berdasarkan apa yang sudah diuraikan di atas, maka kita sudah tidak heran dong dengan kenapa harga mobil dan motor yang tergolong mewah atau objek PPNBM ini memang tidak tanggung-tanggung mahalnya. Nah, berdasarkan kemajuan teknologi dan zaman semakin modern saat ini, sudah membuat masyarakat memiliki daya beli tinggi. Bahkan tidak sedikit pusat pembelanjaan yang menyediakan berbagai atau beragam produk-produk yang sedang menjadi tren, di mana banyak masyarakat yang berburu koleksi produk yang sedang menjadi tren tersebut. Bahkan biasanya produk-produk tersebut termasuk dalam kategori barang mewah, yang mana nantinya akan dikenai pajak atas konsumsinya dengan pengenaan PPNBM. Simak penjelasan lebih lanjut berikut ini ya. Baiklah, selanjutnya pembelian barang yang tergolong dalam jenis barang mewah akan dikenal pajak pertambahan nilai barang mewah atau disingkat dengan PPNBM. Berdasarkan pada Undang-Undang Perpajakan, PPNBM adalah pungutan pajak selain PPN atau kegiatan penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah, di mana kegiatan penyerahan BPKP tersebut dilakukan oleh seorang pengusaha untuk menghasilkan BKP di dalam negeri atau atas impor barang. Pengusaha tersebut merupakan wajib pajak dan sebagai pengusaha kena pajak. Barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah merupakan barang yang dibeli oleh orang-orang tertentu dengan penghasilan tinggi, yang mana kemudian digunakan untuk menunjukkan status sosial mereka. Barang-barang tersebut bukanlah merupakan barang-barang kebutuhan pokok. Masih ada sebagian orang yang tidak menyadari bahwa pembelian atas barang yang tergolong mewah dikenai pajak. Bahkan, sebagian orang membelinya hanya untuk bergaya mengikuti tren tanpa mengetahui bahwa barang tersebut seharusnya dikenai pajak, yakni PPNBM. Konsultan pajak BSD adalah solusi tepat untuk berbagai urusan pajak Anda. PPNBM dikenakan atas penyerahan BKP yang tergolong mewah, akan terutang pada saat membeli barang tersebut ataupun pada saat dilakukannya kegiatan impor BKP atau barang kena pajak tersebut. Untuk barang-barang yang mana tergolong dalam kategori mewah telah tercantum pada peraturan perpajakan, di mana juga telah dicantumkan presentasi tarif atas PPNBM yang didasarkan pada jenis barangnya. Tarif atas PPNBM yang telah ditetapkan paling rendah sebesar 10% dan yang paling tingginya 200%. Namun, bagi pengusaha dalam negeri yang melakukan kegiatan ekspor, tarif pajak yang dikenakan sebesar 0%. Beberapa objek PPNBM bisa meliputi mobil, motor, atau barang kena pajak mewah lainnya. Objek PPNBM sendiri merupakan barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Barang-barang tersebut hanya konsumsi oleh orang-orang masyarakat tertentu, yakni hanya dikonsumsi orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi dan dikonsumsi demi status atau menunjukkan status sosialnya.
PPNBM sendiri merupakan jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi keseimbangan dalam pembebanan pajak, yaitu keseimbangan antara konsumen yang memiliki penghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi, serta difungsikan sebagai pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Konsultan pajak BST adalah pilihan tepat untuk mengurus setiap perpajakan Anda. Di dalam PPNBM terdapat karakteristik yang hampir sama dengan pengenaan PPN atau pajak pertambahan nilai. Beberapa karakteristik dimiliki oleh PPNBM diantaranya yaitu yang pertama, PPNBM merupakan salah satu pungutan tambahan yang dikenakan pada barang mewah di samping PPN. Yang kedua, PPNBM hanya dipungut sekali saja, yaitu pada saat impor BKP atau ketika penyerahan BKP yang tergolong mewah. Yang ketiga, PPNBM tidak dapat dilakukan pengkreditan dengan PPN. Yang keempat, dalam penyerahan BKP yang tergolong mewah tidak memperhatikan apakah suatu bagian dari BKP tersebut telah dikenakan atau tidak dikenakan PPNBM pada transaksi sebelumnya. Kemudian, dalam pelaporan pajak atas PPNBM, maka wajib pajak harus menggunakan formulir SPT masa PPN jika transaksi jual beli yang dilakukan meliputi BKP sebagai objek PPNBM, PPN, dan PPN impor, maka pelaporannya bisa dilakukan secara bersamaan, dan pelaporan pajak atas pengenaan PPNBM ini harus dibuat selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya. Setelah faktur pajaknya dibuat, konsultan pajak alternatif tepat untuk setiap urusan administrasi pajak Anda yang lebih mudah dan lebih praktis. Materi selanjutnya yaitu tarif PPNBM. Di sini terdapat beberapa tarif PPNBM. Pasal 8 paling rendah 10% dan paling tinggi adalah 200%. Yang pertama itu kelompok kendaraan bermotor dikenai PPNBM dengan tarif 10%. Yang A untuk pengangkutan 10 orang atau lebih, yang B untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan kapasitas 1500 cc. Yang kedua, kelompok kendaraan bermotor dikenai PPNBM dengan tarif 20%. Yang A untuk pengangkutan 10 orang atau lebih dengan kapasitas 1500 cc sampai 2500 cc. Yang B, kendaraan bermotor dengan kabin ganda atau double cabin, penumpang lebih dari 3 orang, maksimal tidak lebih dari 5 ton. Yang ketiga, kelompok kendaraan bermotor dikenai PPNBM dengan tarif 30%. Yang A, sedan atau station wagon dengan kapasitas sampai 1500 cc. Yang B, selain sedan atau station wagon dengan kapasitas sampai 1500 cc. Yang keempat, kelompok kendaraan bermotor dikenai PPNBM dengan tarif 40%. Yang A, selain sedan atau station wagon dengan kapasitas 2500 cc sampai 3000 cc. Yang B, sedan atau station wagon atau selain sedan atau station wagon dengan kapasitas 1500 cc sampai 3000 cc. Yang C, sedan atau station wagon atau selain sedan atau station wagon dengan kapasitas 1500 cc sampai 2500 cc. Dan yang kelima, kelompok kendaraan bermotor dikenai PPNBM dengan tarif 50%, semua jenis kendaraan bermotor yang dibuat untuk golf. Yang keenam, kelompok kendaraan bermotor dikenai PPNBM dengan tarif 60%. Kendaraan roda 2, 250 cc sampai 500 cc. Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu. Yang ketujuh, kelompok kendaraan bermotor dikenai PPNBM dengan tarif 75%. Yang A, kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang, yaitu sedan atau station wagon, selain sedan atau station wagon lebih dari 3000 cc. Yang B, kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang, yaitu sedan atau station wagon, dan selain sedan atau station wagon lebih dari 2500 cc. Yang C, kendaraan bermotor beroda 2 lebih dari 500 cc. Yang D, trailer semi-trailer dari tipe karavan untuk perumahan atau kemah.
Berikutnya adalah dasar pengenaan pajak. Nah, dasar pengenaan pajak ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 75%, 50%, dan 0%. Nah, 75% ini akan dikenakan apabila bahan bakar yang dikonsumsi itu dari 20 km per liter sampai dengan 28 km per liter. Berikutnya itu 50% itu akan dikenakan jika bahan bakar lebih dari 28 km per liter. Nah, 0% akan dikenakan jika itu adalah mobil program hemat energi dan harga terjangkau selain sedan atau station wagon. Dengan ciri-ciri 1200 cc sampai dengan 1500 cc, paling banyak konsumsi BBM itu 20 km per liter. Nah, yang tidak dikenakan PPNBM itu adalah sesuai pasal 5 PP nomor 41 tahun 2013, itu ada 4. Pertama, kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulan, jenazah, pemadam kebakaran, tahanan, kendaraan umum. Yang kedua, kendaraan yang digunakan untuk protokoler kenegaraan. Yang ketiga adalah kendaraan dinas atau TNI atau Polri. Yang keempat adalah kendaraan bermotor untuk patroli TNI dan Polri. DKP mewah selain kendaraan bermotor itu terbagi menjadi 6 tarif, yaitu tarif pertama itu tarif 10%, itu dikenakan untuk peralatan olahraga, AC, alat fotografi, dan alat sinematografi. Yang kedua itu adalah tarif 20%, yaitu untuk rumah mewah, apartemen, mesin pencuci piring, instrumen musik. Yang ketiga itu tarif 30%, di mana itu dikenakan pada kapal, sampan, kano, kecuali untuk keperluan negara. Yang berikutnya itu adalah tarif 40%, di mana itu dikenakan untuk minuman beralkohol, permadani sutra, barang dari kristal dan logam mulia, balon udara. Berikutnya itu tarif 50% akan dikenakan pada permadani bulu mewah halus, senjata api, pesawat udara. Tarif paling tinggi yaitu tarif 75% akan digunakan untuk barang dari batu mulia atau mutiara. Berikutnya itu tarif PPNBM, non kendaraan bermotor. Itu satu kelompok dikenai PPNBM dengan tarif 10%. Itu seperti kulkas dengan harga antara 10 sampai 15 juta, TV dengan harga 10 sampai 15 juta juga, AC dengan harga lebih dari 8 juta, pemanas air dengan harga yang lebih dari 5 juta, alat pemancing dengan harga lebih dari 2,5 juta, kamera fotografi atau perekam video dengan harga lebih dari 10 juta, mesin cuci dengan harga lebih dari 5 juta. Untuk kelompok kedua itu dikenai PPNBM dengan tarif 20%, itu apabila kulkas dengan harga lebih dari 15 juta, TV dengan harga lebih dari 15 juta, AC dengan kisaran harga antara 10 sampai 20 juta, microwave dan oven dengan harga lebih dari 15 juta, dan yang terakhir itu kelompok wangi-wangian dengan harga 20.000 per mili. Terakhir, tarif PPNBM non kendara bermotor kelompok ketiga itu dikenakan PPNBM dengan tarif 40%, dengan ciri-ciri itu pertama itu bahan dari kulit seperti ikat pinggang, koper, tas, dompet, dan lain-lain dengan harga lebih dari 5 juta, pakaian dengan harga lebih dari 3 juta, alergi dengan logam mulia dengan harga 40 juta lebih dari 50 juta, alas kaki dengan harga lebih dari 5 juta, alas kasur dengan harga lebih dari 2 juta, kasur atau kantong tidur dengan harga lebih dari 5 juta, lampu hias dengan harga lebih dari 10 juta, dan wastafel, bak mandi, bathtub, kloset dan lain-lain dengan harga lebih dari 10 juta, dan terakhir tuh patung dan barang keramik dengan harga lebih dari 5 juta. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.